Perjalanan sejarah kan mencatatkan bahwa Israel selama masih didukung sama Uncle Sam, ya kan, sepertinya komitmennya pada perdamaian yang versi kebersamaan yang disepakati di KTT ini itu saya agak kurang yakin gitu. Saya mau tahu keyakinan Anda yang sudah mengawal kasus ini cukup lama. Mampukah Israel itu ditekan oleh Amerika atau Trump gitu kan untuk menuju perdamaian? Ya, yang pertama tentu saya akan menyinggung dulu masalah perubahan lanskap kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT perdamaian di kota Sharm el Mesir tersebut adalah merupakan buah atau hasil rangkaian ya daripada perubahan lanskap kebijakan politik luar negeri pada masa Prabowo itu dan memang dikehendaki oleh RI 1. Ya. Dan itu bisa dibaca sebetulnya kalau kita merunut ke belakang sedikit adalah ketika Prabowo atau pidato Prabowo pada saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober tahun lalu. Ya. Atau ya satu tahun ya. Ya, sebentar lagi 1 tahun. 1 tahun ya. Dalam sambutan tersebut jelas sekali Prabowo sangat kuat menyinggung isu Palestina. Dari situ kan kita bisa baca ya gimana arah kebijakan luar negeri Indonesia pada era sekarang ini. Bukannya dari dulu sama kok, kita tetap mendukung Palestina. Cuma betul. kan dulu Secara yang sering umum. rajin tampil Menlunya gitu kan. Ya, betul. Sekarang presiden Ya, begitu. Tapi kan kelihatan dalam sambutan pada pelantikan sebagai presiden itu kan sangat kuat. Iya, artinya ini lebih serius begitu ya. Betul. Nah, kemudian pada gilirannya dibuktikan benar di lapangan. Misalnya ketika Prabowo pada bulan awal April ya mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah. Iya. Mesir, Turki, Jordania, Uni Emirat, dan Qatar. Ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden Indonesia sejak Presiden Soekarno. Iya, iya. Tidak pernah sejak era Presiden Soekarno ada Presiden Indonesia mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah sekaligus. Padahal Indonesia ini secara geografis jauh banget. Dan sebelumnya kurang terbaca kan. Yeah. Tiba-tiba ada seorang Presiden Indonesia mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah yang dianggap kunci terkait isu Palestina. Mesir, Jordania, ya, Turki, Qatar, dan ini kan jelas. Apa maunya Prabowo? Jelas memang maunya Pak. Maunya Prabowo. Maunya Prabowo. Apakah maunya Prabowo merepresentasikan maunya orang Indonesia yang mendukung Palestina atau seperti apa? Ya, tentu namanya kebijakan luar negeri satu negara itu kan mencerminkan situasi di dalam negeri kan. Jadi apa yang dilakukan dan dimau Prabowo itu jelas mencerminkan aspirasi dalam negeri. Gitu. Kemudian setelah itu kan tidak lama disusul oleh seorang Prabowo lagi tiba-tiba mengadakan kunjungan khusus ke Qatar ketika Qatar baru mendapat serangan dari Israel. Ini seorang Presiden RI langsung terbang ke Qatar untuk menyampaikan solidaritas. Tidak ada presiden yang lain itu. Bahkan yang secara geografis dekat hanya Indonesia. Tiba-tiba terbang langsung ke Qatar menyampaikan solidaritas kan. Ini kan luar biasa. Tidak perlu menunjuk Menlu ya, tapi presidennya sendiri langsung ya. Presiden. Nah itu kan ini mungkin Bapak secara yang pakar hukum dan sudah paham bagaimana bahasa diplomasi kalau sudah seorang presiden. Nanti saya tanya Prof. Alex soal itu. Tapi sebentar Pak Mustafa, saya pinjam statement Anda dulu. Saya mau ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, sebenarnya yang terbang ke Timur Tengah itu Presiden Prabowo, yang dapat nama, yang dapat untung itu apakah Indonesia sebagai bangsa yang mendukung Palestina atau presidennya saja Prabowo Subianto? Pak Soleh. Pak Presiden itu kan simbol negara. Nggak bisa dipisahkan. Pak Prabowo ini satu paket ya. Selama melekat jabatannya sebagai presiden itu mencerminkan seluruh bangsa tanah air, rakyat Indonesia. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang dikomitmenkan itu adalah membawa atas nama
rakyat dan bangsa Indonesia. Ya. Dan jangan dipisahkan dan nggak bisa dipisahkan. Beliau itu adalah simbol negara. Jadi kalau ditanyakan apakah untungnya personal ataupun negara, ya semua rakyat Indonesia. Seperti itu, Kak. Ya. Oke. Menarik sekali. Prof. Alex, silakan. Disambung tadi statementnya Pak Soleh. Dengan Bapak DPR tadi, bahwa itu merepresentasikan kita semua. Dan secara normatif juga kita lihat di dalam pembukaan UUD 45 memang ada amanat Indonesia harus turut membangun perdamaian dunia itu kan. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu menunjukkan sekarang itu kita itu sudah lebih aktif. Nah, bebas aktifnya betul-betul ya, konkret ya. Jadi aktif sekali Presiden kita untuk mengantisipasi apa yang diharapkan oleh dunia untuk Indonesia itu menjalankan perannya. Dan memang Indonesia ini unik, Pak Doni ya. Karena Indonesia ini bisa reach out ke segala arah. Dia bisa relatif dia tidak ada masalah dengan negara lain secara historis, teritorial nggak ada. Ya. Nah itulah potensi Indonesia. Masalah kita cuma satu, Prof. Koruptor. Iya. Jadi kalau bicara Palestina kita satu suara, ya kan? Ya, masalah dalam negeri ya. Kalau dalam masalah hubungan internasional itu kan ada negara yang punya ada konflik historis, ada konflik teritorial. Nah, Indonesia yang memposisikan dirinya ini sebagai bridge builder dan Pak Prabowo sangat memainkan peran itu. Menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh Indonesia ini bisa digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan dunia secara keseluruhan. Bonusnya legitimasi Presiden Prabowo makin kuat dong di dalam negeri dan di dunia internasional, begitu kan? Tidak tertutup seorang presiden pasti semua panggung itu ada. Artinya ini lebih kencang dibanding sebelumnya lebih banyak kirim Menlu begitu ya? Ya, kelihatannya sebelumnya kita seperti malu-malu, tapi saat ini betul-betul kita lihat bahwa Indonesia itu aktif. Oke, sudah nggak malu-malu kucing lagi ya? Nggak malu-malu kucing, dia betul-betul aktif dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengandalkan atau kapitalisasi kredensial yang dia punya. Ya kan? Demokrasi yang relatif stabil, bisa reach out ke semua negara, kita bisa menjaga jarak, kita tidak ada masalah dengan Tiongkok, dengan Amerika, Rusia, India, sekarang kita anggota BRICS, dan itulah yang harus yang saya bilang tadi, momentum yang tidak bisa kita kembali lagi, tapi harus diteruskan. Prof, ini menarik Bu Maimun, artinya ketika negara, presiden, kebijakan kita sudah semakin aktif ya, kan kita bebas aktif ya, tapi bebas malu-malu kucing sebelumnya gitu kan. Istilah anak muda sekarang Prof, say cat. Malu-malu kucing. Artinya ini semakin masif ya dan bisa mendukung gerakan-gerakan masyarakat sipil ya, aktivitas yang Anda dan teman-teman lakukan itu harusnya bisa semakin terarah begitu. Terasa nggak manfaatnya pasca Presiden atau Indonesia aktif di forum internasional? Iya, tentu saja. Jadi ketika kami berangkat ke Tunisia, diterima oleh Dubes Tunisia Bapak Zuhairi, itu secara lantang beliau mengatakan bahwasanya pemerintah akan mendukung kepergian kami waktu itu ke Gaza, dan beliau juga mengatakan seluruh dubes yang ada di wilayah sekitar Gaza, Jordan, Mesir, itu Italia juga itu akan aktif mengikuti perjalanan kami. Itu jadi, dukungan pribadi duta besarnya atau itu, kebijakan itu, luar negeri kita? Diskusi beliau dengan Kemenlu yang tentu kemudian adalah wakil dari pemerintah. Oke, dukungan itu kan macam-macam Bu Maimun. Konkretnya seperti apa dukungannya? Dukungan doa, ucapan selamat, atau ada anggaran atau fasilitas? Kalau berbicara yang kami alami di Tunisia, tidak ada satupun waktu itu kontingen negara lain yang diantar oleh dubesnya sampai ke pelabuhan. Kami satu-satunya kontingen yang diantar oleh pemerintah sampai ke pelabuhan, menunggu waktu itu kapal yang bisa kita naiki. Tapi solar kapal bayar sendiri? Iya. Ya itu sebuah langkah maju lah ya. Iya. Kalau misalnya diminta atau Anda meminta dukungan yang lebih konkret lagi dari negara, khususnya dari perwakilan negara kita di luar negeri, kira-kira bentuknya seperti apa? Jika memungkinkan, karena kita adalah negara maritim, jika memungkinkan seperti yang dilakukan oleh Turki sekarang, mengirimkan kapal bantuan masuk ke, walaupun lewat Mesir ya. Saya berharap Pak Prabowo yang pernah akan mengirimkan rumah sakit terapung, itu bisa betul-betul mengirimkan sampai ke wilayah Gaza.
Karena walaupun kita bicara masalah perdamaian, mau tidak mau kita harus melihat fakta real di lapangan. Sampai saat ini Gaza masih diblokade oleh Israel. Termasuk secara hukum maritim, high sea, laut internasional yang bersambung dengan Laut Gaza, seharusnya itu bisa dilewati dan digunakan oleh siapapun yang ingin memberikan bantuan langsung kepada Gaza. Tapi dihalau sama Israel. Dan itu dilakukan oleh Israel, dianggap wilayahnya. Jadi sekali ya. Ya. Bagaimana kemudian guru saya, Ibu Dr. Fauzia dan teman-teman di Conscience, 92 orang aktivis di kapal yang datang setelah kapal Freedom Global Smooth diculik. Mereka juga diculik di perairan internasional dan kemudian dibawa ke Israel secara paksa begitu. Ya, kita tidak bicara dari aspek yang lain, kita bicara soal kemanusiaan dulu. Ya, artinya niat ke sana itu kan misinya kemanusiaan gitu kan, dan itu perairan internasional begitu ya. Tapi kan Israel nggak ada yang bisa ngelarang gitu kan. Lalu rencana action berikutnya akan seperti apa untuk mengurangi risiko? Untuk mengurangi risiko berarti yang dilakukan oleh teman-teman Italia. Bahwasanya labor bahasa Indonesianya serikat buruh, serikat buruh pelabuhan di Genoa itu mengatakan jika 20 menit saja kami kehilangan komunikasi dengan Global Smooth, mereka akan menghentikan semua kegiatan, mereka akan menolak melakukan pekerjaan, mereka akan hentikan Italia, dan artinya juga karena pelabuhan Genoa tersambung dengan pelabuhan-pelabuhan Eropa, itu artinya mematikan ekonomi Eropa pada saat itu. Dan itu dilakukan oleh teman-teman serikat buruh di Italia. Tanggal 22 Oktober mereka shutdown country, 100 demo di berbagai wilayah, dan itu besar sekali. Betul. Pada saat teman-teman saya di bom di pelabuhan Yunani, mereka juga kembali turun ke jalan. Jadi bagaimana cara supaya gerakan ini lebih aman? Masyarakat sipil kembali bergerak secara masif. Pada saat para pemerintah di dunia termasuk yang menandatangan kemarin di KTT gagal untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, maka masyarakat sipil harus bergerak. Karena kita tahu Rafah hampir ditutup lagi, hanya diizinkan masuk 300 truk. Tidak sesuai dengan janji pertama, 600 truk, hanya gara-gara beberapa jenazah itu tidak berhasil didapatkan. Dan kalau kata Hamas itu adalah karena IDF masih ada di 51% wilayah Gaza, sehingga tidak bisa kemudian dicari jenazah yang masih tersimpan di bawah reruntuhan. Oke, saya curiga ya Pak Mustafa, peta yang dipegang oleh IDF ya atau Israel itu beda dengan peta perairan internasional. Jadi zona ekonomi laut internasional itu diklaim milik dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Israel sekarang kemudian bisa dikendalikan oleh Trump, sebenarnya ada deal-deal apa sih yang kemudian disepakati antara Trump dengan Netanyahu sehingga dia bisa dipaksa untuk mengikuti kesepakatan ini? Ya, saya langsung ya. Tentu adalah perubahan yang luar biasa, baik dalam konteks internasional, tekanan internasional sangat masif ya, regional maupun Palestina dan Israel. Internasional misalnya, coba kita lihat berbondong-bondongnya negara Eropa mengakui negara Palestina. Yang terakhir pada akhir September lalu adalah Inggris, Kanada, Australia, Portugal, sebelumnya juga Prancis ya. Kemudian tahun sebelumnya ada Spanyol, ada Norwegia dan ada Irlandia kan gitu. Ini bukan satu yang biasa. Ini sebetulnya hal yang luar biasa di mana Israel itu adalah sudah kehilangan basis tradisional terkuat yang kedua setelah Amerika Serikat. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan tentu pengakuan itu tidak muncul begitu saja, tapi itu berangkat dari aksi demo yang luar biasa sejak tahun lalu di berbagai kota besar negara Eropa dan Amerika, di London, Paris, Washington, Sydney, dan Toronto, dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan perkembangan yang akumulasi, yang akhirnya melahirkan pengakuan secara kolektif dari negara Eropa dan kemudian diakhiri oleh gerakan
flotila terdiri dari 45 kapal tersebut, yang ibu itu ikut terlibat di situ kan. Ini saya lihat dalam diskusi ini ada dua hal yang perlu saya sorotnya. Dengan perkembangan tadi itu tentu diiringi oleh peran Indonesia yang semakin kuat di Timur Tengah itu. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Profesor kemudian dari anggota DPR tadi ya, bahwa dengan perkembangan ini maka Indonesia itu menjadi semakin menjadi kelas berat, negara kelas berat, semakin diperhitungkan oleh Israel, kan gitu. Maka ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR tadi, tapi saya mungkin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Yaitu? Tapi saya setuju. Masalah munculnya gambarnya Presiden Prabowo di baliho di Israel itu. Kemudian juga berita bahwa Prabowo akan mengunjungi Israel yang cukup viral tersebut. Saya melihatnya ini hoax tentu. Ini merupakan saya pikir hoax cuma di Indonesia, di sana juga banyak ya. Betul. Ini merupakan manuver dari Israel, media Israel khususnya ya. Karena memang Indonesia itu semakin diincar. Sejak berapa tahun yang lalu Indonesia itu memang diincar supaya Indonesia masuk menjadi grup Abraham Accord. Itu kan sudah luar biasa, termasuk Amerika sendiri yang melobi Indonesia, tapi Indonesia menolak. Perkembangan terakhir itu kelihatannya Israel ingin melakukan lobby lagi, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, untuk mengajak Indonesia masuk Abraham Accord. Artinya Anda tadi katakan Israel sebenarnya sedang ketakutan, begitu ya? Ketakutan dan sekaligus ingin merangkul. Oke, tahan dulu. Yang saya takut adalah kalau durasi kita nanti tidak cukup untuk membahas diskusi malam ini, kita rehat dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.